Hari ini sidang Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf akan digabungkan. Persidangannya menghadirkan 12 orang saksi yang merupakan orang tua, kerabat dan juga kuasa hukum dari keluarga Yosua. Begitu juga yang sudah hadir di ruang persidangan adalah tim penasehat hukum dari Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Karena sidang akan digabungkan pada hari ini, maka penasehat hukumnya juga lengkap dihadirkan untuk pengadilan atau untuk sidang yang akan dijadwalkan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kini kita tinggal menantikan kehadiran dari majelis hakim yang akan memimpin sidang pada pagi hari ini. Majelis hakim yang akan memimpin sidang pada hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu Wahyu Iman Santosa, saudara. Ini sama dengan yang juga memimpin sidang dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang digelar pada hari Selasa kemarin. Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP junto pasal 56 ke 1 KUHP. Ke-12 orang saksi yang hari ini akan dihadirkan akan digali perannya masing-masing, lalu juga melihat bagaimana kedekatannya kedekatan terdakwa dengan almarhum Yosua Huta Barat. Nah, karena ke-12 orang ini juga sudah dihadirkan 2 kali, yaitu di sidang Justice Kolaborator Richard Eliezer dan juga kemarin di persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, maka pertanyaan-pertanyaan ataupun pemeriksaan-pemeriksaan yang akan ditanyakan kepada ke-12 saksi tidak akan terlalu jauh berbeda dengan yang sudah ditanyakan pada persidangan sebelumnya. Namun sebagai informasi, pada sidang hari ini sistemnya akan sama dengan sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa-terdakwa yang lain. Audio akan dimatikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai keputusan dan juga kebijaksanaan dari majelis hakim, maka tidak akan ada audio yang diputarkan secara live selama persidangan berlangsung. Sebelumnya sebenarnya ketika pemeriksaan saksi di terdakwa Richard Eliezer, saksi asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo yaitu Susi ini sempat diwacanakan untuk kembali dihadirkan saat persidangan Kuat Ma'ruf, karena beberapa kali atau bahkan cukup sering Susi ini menyebut nama Kuat Ma'ruf dalam pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan. Namun pada jadwal teranyar yang keluar pada hari ini, nama Susi tidak dimasukkan, tidak ada dalam jadwal pemeriksaan pada hari ini. Jadi hanya 12 orang saja yang merupakan keluarga, kerabat dan juga pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat. Ini adalah pemeriksaan saksi pertama untuk terdakwa Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf setelah pada pekan lalu eksepsi yang disampaikan keduanya ditolak oleh majelis hakim. Dalam nota keberatannya, Riki Rizal menyebut bahwa dirinya tidak tahu soal skenario pembunuhan berencana untuk almarhum Yosua. Riki Rizal juga membantah dakwaan sempat mengajak Yosua untuk melakukan isoman di Duren 3, Jakarta, bahwa ajakan isoman itu muncul dari perintah Putri Chandrawati. Soal motif yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yaitu kekerasan seksual, Riki Rizal juga mengaku tidak mengetahuinya. Ia baru mengetahui cerita tersebut saat perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta. Atau Winston Churchill.
Ricky Rizal sendiri merupakan ajudan dari Verdi Sambo, sementara Kuat Ma'ruf adalah supir dari Verdi Sambo yang sudah bekerja bersama dengan Verdi Sambo sejak tahun 2016. Kuat Ma'ruf dalam persidangan sebelumnya juga mengklaim bahwa ia tidak pernah menerima uang yang dijanjikan oleh Verdi Sambo setelah kematian almarhum Yosua, yaitu sebesar 500 juta rupiah. Begitupun juga dengan Ricky Rizal yang ditawarkan atau dijanjikan akan diberikan uang 500 juta rupiah. Namun Kuat Ma'ruf ini menerima handphone yang diberikan oleh Verdi Sambo. Kita masih akan menantikan kehadiran dari Majelis Hakim dan kita berbincang lagi dengan Kang Asep Iwan Iryawan yang masih bergabung di Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Kang Asep, kalau ini yang menarik sebenarnya yang juga ditunggu adalah Kuat versus Susi begitu yang bersaksi beberapa hari yang lalu. Tapi ada beberapa semacam kritikan begitu dari masyarakat. Pertanyaan bahwa apakah sebenarnya majelis hakim ini boleh beropini begitu. Karena kalau di sidang kemarin kan majelis hakim bilang kamu berbohong seperti itu. Itu sebenarnya batasannya sejauh apa sih Kang Asep? Kang Asep boleh audionya? Maaf sih. Oke. Jelas pasalnya ya. Tidak boleh pertanyaan menjerat, satu. Kalimatnya jelas kalimatnya. Kedua, hakim tidak boleh memberikan pernyataan di dalam sidang. Ya. Nah, hakim itu hanya nanti mendengar aja, nanti menilai. Nah, penilaian itu tertuang dalam putusan, nanti terucap dalam putusan. Kalau dalam persidangan cukup menanya, nggak usah emosi, nggak usah terbawa, nanti nggak bisa disuntik vaksin kalau dartingnya, apalagi hipertensi. Jadi cukup menanya, nggak usah. Nanti diingatkan. Nah, kalau saksi masing ya bahasa Jawanya masing ngotot, gitu kan? Ya sudah gunakan 174, tahan dia. Supaya dia tidak berbelit-belit, mempersulit jalannya persidangan, menghambat ajas sedang mudah biar ringan gara-gara dia periksa dari pagi sampai sore. Itu gunakan. Karena acara 9 tahun. Nah, supaya pembikusnya juga tidak sama. Ceritanya mengulang-ulang. Jadi ke hakim itu tidak usah. Kan kalau saya hitung kemarin kan, nyatakan bohong lebih dari selusin, nyatakan tidak masuk akal. Oh, itu kan kalimatnya berulang-ulang terus. Ngapain gitu kan? Nah, udah cukup. Anda, saya ingatkan misalkan. Udahlah, jujur aja. Toh ada saksi toh. Jadi ancam apapun cukup yang lihat dia dengar. Kalau tidak tahu cukup tidak tahu, kalau lupa. Tapi jangan banyak tidak tahu lupanya daripada tahunya kan. Nah itu disampaikan. Tidak boleh, tidak sekali lagi haram hakim, haram bisa gunakan pertanyaan menjerat, apalagi memberi pernyataan tentang salah tidaknya seorang. Itu pasal jelas. Nanti kalau nggak tahu saya bacain pasalnya di sini. Ya jelas nggak boleh itu hakim tuh, tidak boleh. Ya dia nanti keluar pernyataannya melalui vonis, melalui putusan di akhir cerita. Oke, berarti sebenarnya yang dilakukan kemarin harusnya tidak dilakukan lagi berarti ya Kang Asep nanti ke depannya? Ya, harus langsung aja kalau saksinya berbelit-belit, bikin berita acara, saudara jaksa bikin dakwaan. Kalau saksinya berbelit kayak model si Susi itu ya, tipe-tipe Susi itu, ya itu harusnya udah dimasukin sel kalau saya hakimnya, tapi kan hakimnya kan lain, kalau saya kan sejenis mantan gitu kan, namanya mantan kan sakit hati. Oke, jadi ini menarik karena sebenarnya kalau melihat kemarin cerita saksi-saksi ataupun kesaksian yang disampaikan oleh Susi.